Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada teman-teman yang untuk belajar aplikasi basis data. Yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai tipe data numerik dan isi-isinya apa saja, misalnya integer, float, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya tipe data string, atau sering orang bilang itu tipe data karakter ataupun huruf. Nah, itulah yang disebut dengan tipe data string. Nah, di MySQL itu menyediakan beberapa tipe data string. Yang pertama itu ada namanya char, ada namanya varchar, ada namanya binary, binary, text, dan blob. Nah, itu jenis-jenis yang ada di tipe data string ini. Nah, perbedaan dari setiap tipe data string itu macam-macam, bisa dari bentuk ukurannya, cara penyimpanannya, dan dukungan case sensitif atau perbedaan huruf besar maupun huruf kecil. Baik teman-teman, kali ini kita bahas dulu mengenai tipe data char dan varchar di MySQL. Oke, kita buat note dulu deh, lebih enak. Gimana sih tulisan char dan varchar? Oke, char itu gini teman-teman, tulisannya kayak gini. Ini namanya tipe data string yang char. Kemudian ada juga namanya varchar. Nah, mungkin teman-teman yang baru memulai pembelajaran tulisannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mungkin sudah pernah membaca buku atau membaca sebuah website atau blog, atau mungkin melihat beberapa video tutorial selain di tutorial Bang Raja. Nah, mungkin teman-teman nggak asing nih dengan char maupun varchar. Sebenarnya tipe data char maupun varchar ini adalah tipe data karakter yang sering nanti akan kita gunakan. Oke ya, ini adalah yang akan sering kita gunakan. Nah, format query-nya itu kurang lebih sama. Kalau char itu query-nya seperti ini, begini. Varchar juga sama. Oke ya, varchar juga sama. Varchar juga sama. Oke. Nah, di mana M ini adalah jumlah karakter yang akan dialokasikan oleh MySQL. Nah, misalnya nilai M itu sama dengan 5, misalnya. Anggap saja misalnya itu adalah 5. Nah, M sama dengan 5 ya, M sama dengan 5, maka MySQL itu menyediakan 5 karakter. Menyediakan 5 karakter untuk kolom tersebut. Itu ya. Nah, kemudian nilai maksimal dari M ini adalah 255 karakter. Itu untuk yang char. Oke teman-teman ya. Sedangkan untuk varchar adalah lumayan banyak, yaitu sekitar 65.535. Ini untuk yang varchar. Ini varchar. Oke. Ini varchar ya. Nah, ini char ada 65. Sorry. Oke, ini 65.535 itu untuk varchar. Oke. Sedangkan untuk char itu adalah 255 saja. Gitu. Oke teman-teman ya. Nih. Oke, itu mengenai char maupun varchar. Oke teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan bertanya nih, atau Bapak Ibu akan bertanya, ada perbedaan nggak dari char maupun varchar ini? Nah, kan itu sebuah pertanyaan yang umum lah. Nah,
Perbedaan antara char maupun varchar adalah dari cara MySQL ini mengalokasikan ukuran penyimpanan data yang diinput ke dalam kolom tersebut. Misalnya gini, jika kita ingin mendefinisikan sebuah tabel dengan kolom bertipe char 5 misalnya, ya. Misalnya kita anggap saja char sama dengan 5. Oke. Nah, walaupun huruf atau karakter yang kita inputkan hanya satu karakter, maka MySQL tetap menyimpan kolom tersebut untuk 5 karakter. Namun jika kita mendefinisikan sebagai varchar 5, varchar 5, dan kita menginput data dengan jumlah karakter 2, maka ukuran penyimpanan hanya menggunakan 2 karakter saja. Sehingga menurut saya nih, varchar itu lebih fleksibel dan efisien. Itu ya, misalnya varchar nih, kita input nilainya 1, maka disimpan itu tetap 5. Oke. Nah, kalau varchar, kalau yang 1 disimpan tetap 1, bukan 5. Maka menurut saya nih, varchar itu lebih efisien. Oke, dan fleksibel. Oke, itu kalau untuk menggunakan tipe data string ini. Itu ya teman-teman ya. Oke. Contoh deh, mungkin teman-teman lebih paham lagi nih. Mungkin masih bingung ya. Nah, misalnya kita gini. Kita menginput data, misalnya contohnya tadi ya, menggunakan char 5 aja ya. Char 5. Oke, kita menggunakan char 5. Kemudian kita menyimpan data, anggap saja input datanya itu raja misalnya. Oke, raja. Maka kalau di char, anggap saja itu kan 5, berarti 5 byte. Nah, berarti penyimpanan data di char itu menggunakan 5 byte. Oke ya, menggunakan 5 byte. Nah, kalau misalnya varchar 5, varchar 5, kita input juga namanya sama, raja misalnya, maka penggunaannya itu tidak 5 byte, tapi cukup menggunakan 4 byte saja. Tuh, itu bedanya. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu salah satu perbedaan menggunakan char maupun menggunakan varchar. Oke, itu sekilas mengenai teorinya ya teman-teman. Nah, jadi kebutuhan akan tipe data antara char dan varchar itu tergantung kepada seperti apa data yang akan kita input. Ingat ya teman-teman ya, tipe data char itu cocok digunakan untuk kolom yang memiliki jumlah karakter yang tetap. Misal nih, untuk nomor KTP, nomor induk mahasiswa, atau nomor induk siswa. Nah, itu kan angkanya tetap, tidak berubah-berubah. Nah, itu cocok untuk menggunakan char. Nah, sedangkan untuk tipe data varchar itu akan lebih cocok digunakan untuk kolom yang berisi data yang berbeda-beda ukuran. Misalnya untuk nama, kemudian untuk input alamat, input kota, itu kan jumlahnya berbeda-beda tuh. Kita tidak bisa membuatnya tetap seperti nomor KTP tadi itu, kayak gitu. Nah, itu contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, atau nanti akan teman-teman cobalah. Oke, kita langsung contoh saja nih biar teman-teman tidak pusing. Oke, ini kita minimizekan dulu, kita aktifkan dulu XAMPP kita. Oke, kita aktifkan dulu XAMPP kita.
Teman-teman silahkan juga sambil buka XAMPP-nya. Oke, kita aktifkan yang MySQL. Oke, ini diminimaliskan saja, refresh, kemudian Windows R, enter. Oke, udah sampai sini ya teman-teman ya, udah sampai sini ya. Nah, sekarang kita untuk masuk ke MariaDB nya adalah cd titik 2 kali enter, cd titik 2 kali enter, cd xampp garis miring mysql garis miring bin. Nah, saya rasa teman-teman udah terpasih lah untuk masuk ke MariaDB ya. Kemudian mysql min u root min p, enter. Oke, sudah masuk ke MariaDB. Seperti biasa, kalau sudah masuk ke MariaDB, kita cek show data basis titik koma enter. Oke, kita menggunakan database kampus UBSI. Oke, use, karena menggunakan database kampus UBSI maka use kampus underscore UBSI titik koma enter. Oke teman-teman, sekarang coba kita contoh membuat tabel char ya, atau sama aja deh char atau char lah gitu ya. Oke, kita gunakan saja, kita buat create table cth apa nih, ca aja lah ya, karakter ya, dimana ca itu ini ada buka kurung, dimana ca itu menggunakan char ya, misalnya kita isinya 5. Oke, kemudian varchar var aja ya, varcha misalnya, kemudian datanya itu adalah varchar 5 juga. Oke, nah, kemudian tutup kurung, koma enter. Oke, dsc apa tadi namanya cth underscore chart, koma enter. Oke, sudah jadi ya. Ini struktur tabel yang kita buat, itu ada ca dan varcha. Oke, karakter dan char. Oke teman-teman, sekarang kita coba nih untuk menginput tabel ca ini. Berarti insert into cth ca. Oke, value misalnya itu yang pertama itu kita inputnya R misalnya ya, kemudian yang kedua itu R juga. Oke, gitu ya, koma enter. Oke, misalnya kita tambah lagi insert into cth ca value misalnya yang kedua itu raj misalnya, kemudian baca juga raj misalnya, koma enter. Oke, sekarang coba deh kita lihat hasil yang kita input. Berarti menggunakan select bintang from cth ca titik koma enter. Oke, inilah hasil yang kita input tadi ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman coba apakah berhasil atau tidak menggunakan karakter char dan karakter varchar. Oke teman-teman, sebagai catatan terakhir untuk penggunaan char dan varchar ini sama seperti tipe data integer. Sebelum mendefinisikan suatu kolom dengan char atau varchar, sedapat mungkin kita
sudah memprediksi data yang akan kita input ke dalam kolom tersebut. Apakah kolom tersebut memiliki berapa karakter, cukup untuk menampung seluruh data yang ingin kita isi, atau apakah terdapat kemungkinan data yang diinput akan berisi lebih dari karakter yang kita inginkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian untuk penggunaan tipe data char dan varchar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang namanya masih di string, yaitu tipe data binary dan verbinary dalam MySQL. Ya teman-teman, silahkan teman-teman coba query yang saya buat. Tetap semangat, jangan putus asa untuk belajar ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan makan yang cukup. Tetap belajar dan selalu memiliki ide-ide kreatif sehingga teman-teman selalu semangat untuk belajar dan belajar. Terima kasih. Saya Raja Sagurin atau Bang Raja sebagai instruktur teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.